Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, sahabat Priscilla belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita bukan bantuin dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa ambil terapi aku. Jumpa lagi dan Ana Dolika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu kesultanan yang ada di Aceh. Kesultanan apakah itu? So, nggak usah berlama-lama. Happy watching. Yaps, Kesultanan Aceh. Seperti namanya Aceh, kesultanan ini itu didirikan di utaranya Pulau Sumatera, which is itu adalah Aceh. Yang sultan pertamanya itu adalah Sultan Ali Muhammad Shah, yang beliau ini dinobatkan menjadi raja di tahun 1507. Kesultanan ini itu didirikan beliau sekitar tahun 1496-nya. Nah, berkat kesungguhan beliau dalam mendirikan kerajaan ini, tidak membutuhkan waktu lama, Kesultanan Aceh berhasil memperluas wilayahnya hingga wilayah Patani atau Thailand. Sedangkan kerajaan-kerajaan lain seperti Perlak, kemudian Pidi, Daya, dan juga Aru itu berhasil ditaklukkan dari kekuasaan Portugis sebelumnya. Sultan Ali Mughayat sendiri itu dikenal anti sekali dengan Portugis. Bahkan di masa beliau lah ia berhasil mengusir Portugis dari wilayah Aceh. Dia berhasil memukul mundur Portugis hingga sampai kembali ke negaranya. Pada tahun 1528, Sultan Ali Muhammad Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin hingga tahun 1537, dan kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qohar hingga tahun 1571-nya. Meskipun Sultan dianggap sebagai penguasa tertinggi, namun seringkali ini masih dikendalikan oleh orang kaya atau humbalang. Nah, kemudian salah satu sultan yang pernah diturunkan itu adalah Sultan Sri Alam yang digulingkan sekitar tahun 1579 karena perangainya yang melampaui batas dengan membagi-bagikan harta kerajaan kepada para pengikutnya. Penggantinya Sultan Zainal Abidin itu terbunuh beberapa bulan kemudian karena kekejaman dan juga kecanduannya terhadap berburu dan juga adu binatang. Dari situ raja-raja dan orang kaya kemudian menawarkanlah itu mahkota kepada Sultan Riyad Shah Sayyid Al-Mukamil dari dinasti Darul Kamal pada 1589. Dari situ ia segeralah itu mengakhiri periode ketidakstabilan dengan menumpas orang-orang kaya yang berlawanan dengannya. Tak hanya itu, ia juga memperkuat posisinya sebagai penguasa tunggal di Kesultanan Aceh, dan dampaknya itu bisa dirasakan hingga ke sultan berikutnya. Kesultanan Aceh terus mengalami perkembangan dan juga mengalami ekspansi dan juga pengaruh terluas itu sekitar pada masa Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1636, dan disinilah Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kesultanan Aceh menjadi kesultanan yang sangat besar terutama dalam sektor perdagangan seperti emas, kemudian daerah-daerah penghasil lada itu juga berhasil dikuasai, dan juga wilayah Pahang itu juga dikuasai, di mana Pahang ini itu adalah sumber timah utama. Pemerintahan Belanda dan juga Inggris yang datang untuk mencari rempah-rempah itu juga langsung ditolak, dan pada masa kekuasaannya ini juga terdapat dua orang yang ahli tasawuf, yaitu bernama Syekh Samsuddin bin Abdullah As-Sumatrani dan juga Syekh Ibrahim Asy-Syamsi. Setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda, kemudian dilanjutkan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Sani, dan Sultan Iskandar Sani di situ berhasil mempertahankan kejayaan dari Sultan Iskandar Muda. Namun sepeninggal Sultan Iskandar Sani mulai muncullah itu konflik internal yang disebabkan penolakan naik tahtanya Sultan Safiatuddin oleh para ulama. Pada abad ke-18, Aceh mulailah itu mengalami ketegangan dengan Inggris dan juga Belanda, dan mencapai puncaknya itu sekitar abad ke-19.
Wilayah Kesultanan Aceh semakin menyempit pada akhir abad ke-18 yang ditandai dengan ditaklukkan dan direbutnya semenanjung Malaya, yaitu Kedah dan juga Pulau Pinang oleh Inggris. Puncaknya terjadi pada 28 Maret tahun 1873 di mana dikeluarkanlah itu maklumat perang dari Belanda, dan berturut-turut mulai dari tahun 1883, 1892 bahkan 1893 Belanda menyerang Aceh, namun di situ mengalami kegagalan. Akan tetapi situasi berubah ketika salah seorang Belanda bernama Snorre Burgronje mengusulkan taktik kepada pihak Belanda bahwa basis kekuatan Aceh bukan ada di sultan tetapi para ulama, dan kalau kita ingin mengalahkan Aceh maka kita harus mengalahkan ulama-ulamanya terlebih dahulu, dan taktik ini pun terbukti berhasil. Pada tahun 1903 diangkatlah Jenderal J.B. Van Hees sebagai gubernur. Seiring dengan itu Sultan Muhammad Daud Shah itu juga tidak lama kemudian, sekitar pada tahun 1904 itu menyerah kepada Belanda, dan hampir seluruh wilayah Aceh itu berhasil dikuasai oleh pihak Belanda. Setelah itu Sultan Muhammad Daud Shah kemudian dibuang ke Ambon dan juga dipindahkan ke Batavia sekitar tahun 1907. Dan perlu dicatat bahwa Kesultanan Aceh tidak pernah benar-benar menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Belanda. Nah, kira-kira peninggalan-peninggalan apa saja sih dari Kesultanan Aceh? Kita bahas. Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman. Ya, masjid ini adalah masjid yang didirikan sekitar tahun 1612 oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, masjid ini itu juga pernah dibakar oleh Belanda pada agresi militer II dan juga dibangun kembali oleh Belanda untuk meredam kemarahan rakyat Aceh pada saat itu. Yang kedua ada Benteng Indrapatra. Nah, benteng ini itu sebenarnya sudah ada sejak masa kerajaan Lamuri. Nah, FYI, kerajaan Lamuri itu merupakan kerajaan Hindu tertua di Aceh yang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, benteng ini tuh memiliki arti penting dalam melindungi rakyat Aceh dari serangan-serangan meriam yang diluncurkan Portugis, dan kini benteng itu berada di Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Yang ketiga ada Gunungan. Jadi Gunungan itu semacam bangunan yang dibuat oleh Sultan Aceh untuk permaisurinya yang berasal dari negeri Pahang. Jadi pada saat itu negeri Pahang itu pernah ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh. Nah, dari saat situ Sultan Aceh itu ingin menikahilah putri dari kerajaan tersebut, dan sang putri itu ingin dibuatkan taman yang seperti ada di negeri Pahang untuk mengobati kerinduannya atas negeri Pahang. Jadi itulah dibangun gunungan tersebut. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai Kesultanan Aceh. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin ada saran untuk next video apa akan kita bahas, boleh banget tulis aja di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.